Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kompetensi keahlian RPL SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Perkenalkan, saya Cahyono Eskom. Saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo pada tahun pelajaran 2020-2021. Dalam melaksanakan tugas, saya didampingi oleh sekretaris jurusan, yaitu Ibu Titik Prihmurwani Sarjana Pendidikan. Dalam mengelola kelas RPL, saya dibantu oleh beberapa wali kelas. Adapun wali kelas 10 RPL 1 yaitu Ibu Siti Nurul Hidayati Sarjana Agama, sekaligus mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun kelas 10 RPL 2, wali kelasnya adalah Ibu Nur Asiah Subekti Sarjana Pendidikan. Sekaligus nanti beliau mengajar mata pelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, apa itu jurusan RPL? RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan salah satu jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Indonesia. RPL merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan sistem setelah digunakan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih yang akan dipelajari di jurusan RPL. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang akan dipelajari di jurusan RPL. Pada struktur kurikulum SMK, revisi terbaru tahun 2018, ada 4 bagian utama pada struktur kurikulum. Yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua adalah muatan kewilayahan, yang ketiga adalah muatan kejuruan, dan yang keempat adalah muatan lokal. Pada 4 muatan tersebut ada bagian yang membedakan antara jurusan satu dengan jurusan yang lain, yaitu pada muatan kejuruan. Anak-anakku sekalian, untuk nanti di kelas 10, anak-anak akan mendapatkan pelajaran yang ada pada dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian, yaitu fisika, kimia, simulasi dan komunikasi digital, sistem komputer, pemrograman dasar, komputer dan jaringan dasar, dan dasar desain grafis. Sedangkan untuk kompetensi keahlian, yaitu pemodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak, produk kreatif dan kewirausahaan akan diberikan setelah anak-anakku sekalian naik ke tingkat selanjutnya di kelas 11 dan di kelas 12. Keunggulan jurusan RPL apa saja sih? Yang pertama, mampu menguasai berbagai bidang. Kenapa? Karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, kerja lapangan lebih mudah. Karena pembelajaran sering dilaksanakan dengan praktek. Bisa prosentasenya 70% praktek, 30% teori. Yang ketiga, pekerjaan yang relatif mudah dan santai, karena dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Dan yang keempat, lebih mengerti teknologi. Dibanding jurusan yang lain tentunya, anak RPL lebih memahami dan dapat menggunakan teknologi yang terkini. Dan yang kelima, setiap siswa didorong untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional
dengan Oracle Academy, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya adalah prospek lulusan. Dengan memilih jurusan RPL, Ananda dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan leluasa. Ananda juga bisa bekerja di mana saja, antara lain perusahaan konversi PSD WordPress, developer IT, sebagai programmer, sebagai IT konsultan, sebagai sistem analis, sebagai sistem integrator, sebagai database engineer, sebagai web engineer, computer and network technician, game engineer, intelligent system developer, software tester. Pokoknya, jadi nggak ada ruginya dan tepat sekali di era seperti sekarang kalian memilih jurusan RPL. RPL siap hadapi revolusi industri 4.0. SMK bisa, SMK hebat.